Saya bantu ya buat ini ambil berkas-berkasnya biar saya aja, Bu. Udah nggak apa-apa. Aku ingin kau tahu bahwa aku Aduh, sorry. Biar saya aja, Bu, yang ambil. Aduh. tanpamu sepinya waktu berantai hati. Bu Vivi, Pak. udah silakan berdua lagi. Iya. Untuk ruang meeting sudah saya siapkan. Cuma saya nggak tahu Bu Sinta udah on the way ke sini atau belum. Saya hubungi belum ada respon dari Bu Sinta. Oh enggak, Bang Vivi nggak ngomongin Bu Sinta tadi malam ya? Tadi malam sudah. Cuma tadi pagi sudah saya hubungi lagi, belum dibalas, Pak. Ya, saya harap Bu Sinta datang tepat waktu. Sebenarnya kan bisa nunggu tuh Mbak. Iya, harusnya sih. Iya, tapi saya yakin apa yang nanti dipaparkan oleh Bu Sinta lumayan menguntungkan kok kerjasamanya. Dan untuk bos pemiliknya, Pak Gita bilang hari ini beliau kesini. Sekalian saya juga pengen kenal sama beliau. Nanti saya bakal kenalkan Bu Vivi sama atasan saya. Ya mungkin sebentar lagi dia bakalan sampai kok. Orangnya kayak gimana sih, Pak? Ya orangnya, ya dia baik banget Bu. Dia baik, juga perhatian sama semua karyawan Bu. Iya, takut aja saya kan di sini anak baru, terus tiba-tiba nggak cocok sama kinerja saya. Pak Gita bisa bantu saya kan? Ya, nanti saya bakal bantu Bu Vivi. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta kok masih belum datang juga ya? Soalnya kan gini, Bu Vivi, kalau semisal nanti pimpinan saya datang duluan, terus si Bu Sintanya belum datang, nggak enak kan? Iya, saya pastiin Bu Sinta udah sampai sebelum pimpinan kita datang, Pak. Untuk berkas buat meeting, udah kamu siapkan semuanya? Di meja sudah saya siapkan. Bahan untuk presentasi juga sudah saya siapkan. Cuma tinggal dari pihak Bu Sinta aja nanti maunya kayak gimana. Jadi Tinggal ACC aja nanti kerjasamanya bisa dilakukan atau tidak. tapi Bu Vivi yakin banget ya sama perusahaan Bu Sinta ya? Oh, kalau saya sih tahu Bu Sinta ini orangnya konsisten, Pak. Cuma mungkin sekarang beliau lagi kesulitan dalam keuangan, makanya butuh investor dan ya proyek ini dikerjakan bareng-bareng. Selagi nanti proyeknya menguntungkan kedua belah pihak, sudah saya siap kok bertanggung jawab. Pak Gita kan bilang ini proyek pertama untuk saya, jadi nggak ada salahnya saya juga bantu meyakinkan Bu Sinta untuk dapetin proyek ini, Pak. Iya, Bu Vivi. Jadi biar sama-sama enak kan untuk perusahaan kita sama perusahaan Bu Sinta. Kalau nggak sama-sama menguntungkan ya Iya, ngapain tujuan kita kerjasama kan? kita kerjasama kan saling menguntungkan. Saya juga minta tolong sama Pak Gita, saya diajarin lagi nih. Jadi kalau ada hal yang kurang dan salah, Pak Gita jangan takut untuk negur saya ya. Saya siap untuk belajar kok, Pak. Nanti saya bakalan bimbing Bu Vivi sampai Bu Vivi benar-benar bisa untuk menjalankan semua ini, Bu. Oh iya, pimpinan sebelumnya ada di mana sih, Pak? Kenapa baru sekarang ke kota ini? Dia ada di luar kota, Bu. Soalnya kan kantor ini banyak cabang. Jadi baru-baru ini dia bisa menyentuh kantor ini lagi, Bu. Ya udah, Pak, makasih banyak untuk bantuannya. Oh ya, atau ada permintaan khusus yang harus saya siapkan untuk pimpinan? Ya nggak ada sih, Bu. Soalnya kan di sini emang kantor dia sendiri, Bu. Bukan masalah makanan ataupun minuman. Biasanya kan kalau pimpinan agak rewel nih. Saya sampai lupa, Bu. Dia nggak terlalu suka manis. Oh, ya udah. Mau saya siapkan kopi atau teh? Ya aja, Bu. Dingin? Dingin. Ya udah, saya sekalian bilang ke anak dapur untuk nyiapin. Untuk makanannya sekalian kita makan di luar kan nanti acaranya? Iya, nanti makan di luar, Bu. Ya udah, saya siapkan dulu ya Pak Gita. Siap, Bu.
aja saya mau bukain pintunya, Bu. Tapi di kantor ini, Bu. Iya, di sini. Ya, semoga aja urusan saya kali ini bisa berjalan lancar. Jadi kali ini saya ajakin kamu untuk datang ke sini karena saya mau ada meeting di tempat ini. Oh, iya, Bu. Saya kan soalnya baru aja jadi asistennya Bu Sinta. Saya juga masih belum paham tugas saya itu gimana nantinya, Bu, di dalam. Tapi, Bu, saya kayaknya kenal kantor ini ya, Bu. Kantor ini ya kalau kantor juga terlalu besar. Tapi omset di kantor ini besar banget, Bu. Wow, ternyata kamu banyak tahu ya tempat-tempat mewah di sini. Ya, saya kan sering ngelamar kerja kemarin, Bu. Jadi ini kantor nomor 1 kayaknya waktu saya ngelamar kerja, Bu. Tapi saya ditolak kerja di sini. Oh, berarti kamu udah pernah coba untuk lamar kerja di kantor ini? Iya, Bu, di sini ketat banget persaingannya, Bu. Karyawannya bagus-bagus. Iya, tapi Jadi- mungkin dengan adanya kamu belum keterima di kantor semewah ini nih. Ya, pasti karena ada beberapa hal yang membuat kamu gak keterima di sini. Ya, Bu, Tapi coba tapi deh, kita lihat. bagus banget, Bu. Jadi gini ya, saya ajakin kamu udah siapin kan berkas-berkasnya? Masih ada di mobil lagi, Bu. Oke, mungkin kamu bisa temenin saya untuk hari ini karena saya harus ketemu sama teman saya juga. Kamu kan tahu sendiri kan, ya keadaan kantor kita seperti apa saat ini. Jadi saya pengen dengan adanya saya minta kerjasama dengan perusahaan di kantor ini, ya kita bisa lebih mengembangkan lagi lah kantor kita. Karena kan kemarin kita sempat mengalami kerugian juga. Oke, kalau gitu biar nggak terlalu lama di sini, saya juga nggak enak, takutnya nanti bisa telat. Saya bantu ya buat ini ambil berkas-berkasnya Biar di saya atas aja, juga. Bu. Udah nggak apa-apa. Sepinya waktu merantai hati. Aduh, sorry. Saya minta maaf, saya mau ambil berkas. Biar saya aja, Bu, yang ambil. Aduh. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku. Loh. Pak Bagas, kalau gitu mungkin Pak Bagas aja deh yang ambil berkas-berkasnya. Saya mau langsung masuk. Iya, Bu, biar saya aja yang ambil berkas-berkasnya. Di sini luar kan, aduh, gerah banget, Bu, panas. Di sini luar gimana ya? Maksudnya di depan kantor ini udaranya panas. Saya sampai keringetan, Bu. Bu Sinta kan juga agak terbiasa panas, apalagi di luar rame, soalnya kan kantornya di pinggir jalan, Bu. Ya udah, oke, kalau gitu saya tunggu di dalam. Ya udah deh, Bu, kalau begitu Bu Sinta tunggu di dalam aja. Saya doain, Bu, karena Bu Sinta udah baik terus sama saya. Gaji saya juga sering dilebihkan. Semoga Bu Sinta dapat bekerja sama dengan kantor yang bagus ini, Bu. Biar kantor Bu Sinta gak mengalami kebangkrutan, Bu. Karena ini kantor satu-satunya yang harus bisa nolong Bu Sinta. Amin. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya. Jadi, Bu, Saya masuk dulu. kalau orang cantik mah kayak gitu, bikin keringet dingin. Aku kayaknya harus deketin Bu Sinta deh. Kayaknya aku udah cocok banget sama dia. Udah rapi. Itu siapa ya? Kok ada orang asing yang berdiri di depan kantor aku? Tapi kayaknya aku kenal deh. Itu bukannya si Bagas ya? Dia ngapain berdiri di depan kantor aku? Ini nggak bisa dibiarin nih. Aku harus samperin dia. Ya, aku harus pamer bahwasannya aku itu sudah mempunyai kantor sebesar itu. Dia dulunya kan saingan berat aku. Awas aja, guys. Aku tahu kamu pasti mau ngelamar pekerjaan di kantor aku. Jangan harap kalau kamu itu bisa kerja di kantor aku.
aku bakalan tolak kamu. Semoga aja aku bisa ada jodoh sama Bu Sinta. Mungkin sekarang aku langsung siapin berkas. Pagi menjelang siang ada laki-laki. Romi, ngapain di sini Rom? Kamu jangan tepuk-tepuk aku kayak gitu ya. Ya kita sama-sama berseragam Rom. Kita Kamu ngapain di sini? dengerin aku. Kita memang sama-sama berseragam ya. Tapi aku sekarang udah menjadi bos. Aku yang mempunyai kantor ini sekarang. Oh, kamu kerja di sini juga? Aku nggak kerja di sini. Aku yang punya kantor ini. Sorry, aku kira kamu kerja di sini. Aku kesini nganterin ini Bu Sinta atasan aku Rom. Udahlah, kalau kedatangan kamu ke sini itu mau untuk buat cari pekerjaan, nggak ada lowongan. Enggak, aku bukan cari pekerjaan kok. Jadi aku kesini itu sebagai asistennya Bu Sinta udah masuk kok ke dalam. Katanya ada rapat penting. Katanya mau jalin kerja sama. Sinta. Ya ini aku mau nyiapin berkas terus habis itu Alah, aku masuk. Bodoh amat kalau kamu itu asistennya Bu Sinta. Aku nggak peduli ya. Lagian yang butuh sama kantor ini itu Bu Sinta. Ya? Kamu tahu nggak? Ya, Dia yang butuh sama aku di sini. Hah? Ya tapi kan nggak boleh begitu Rom. Nanti kalau ke kantor kamu ada apa-apa nggak ada orang yang mau kerja sama juga. Seharusnya kamu itu hormat kepada saya. Atasan kamu itu masih membutuhkan saya di sini. Der. Allah. Ini udah hormat. Kalian disuruh hormat. Ya nggak gitu juga caranya. Sujud kayak gitu. Maaf ya. Kamu boleh jadi bos di sini. Gak apa-apa kamu ngaku-ngaku bos di sini. Aku nggak tahu sebenarnya kamu tuh bos beneran atau bukan. Tapi yang jelas sikap yang begitu tuh gak dibenarkan. Apalagi misal kamu nih bener seorang bos, memberi contoh yang baik, bertutur kata yang baik, sekali berbicara omongannya penting. Kamu itu gak usah sok ngajarin saya di sini ya. Kamu sampai sekarang aja masih jadi asisten bos kamu itu. Sedangkan aku di sini, aku sekarang udah menjadi bos ya. Kamu gak usah sok nasihatin saya. Dan saya bakal pastikan yang masuk ke dalam kantor aku cuman yang namanya Bu Sinta. Bukan kamu bakalan ditolak masuk ke kantor aku. Ya, jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki kamu ke dalam kantor aku. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Terus berkas-berkas penting yang mau dibuat rapat kan saya yang nyiapin semua. Notulensinya juga saya. Aku banyak asisten di sini. Aku banyak anak buah, aku banyak bodyguard. Aku ada salah apa sih sama kamu Rom? Kok kamu kayaknya ada rasa dendam sama aku? Salah kamu itu karena kamu itu kenal sama aku, ya. Yang garis keturunannya jauh sama nasib kamu. Aku ini ditakdirkan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Sedangkan kamu, ditakdirkan untuk menjadi seorang yang miskin 7 turunan. Dengar. Gimana ya? Kalau kamu punya pemikiran aku ini mau berteman sama orang kayak kamu, jangan mimpi, jangan harap. Sebenarnya aku juga gak mau berteman sama kamu, Rom. Begini deh, kamu kan sayang sama pekerjaan kamu. Jangan malu-maluin kantor ini, apalagi di depan Bu Sinta. Kamu jangan berani-berani ngancam aku ya. Ini kantor aku, ya. Aku bisa aja usir kamu sekarang juga dari kantor aku. Aku tahu kok kantor ini punya Pak Gita. Jadi gak usah berkelit lagi. Udah deh. Penting kamu diem. Kamu itu nggak tahu apa soal Pak Gita. Memang yang mempunyai kantor ini adalah Pak Gita, tapi manajernya di sini adalah aku. Aku orang terpercaya di sini. Dengar nggak? Kamu manajer apa preman sih atau tukang parkir di sini? Aku manajer atau aku preman, itu bukan urusan kamu. Yang terpenting, aku itu lebih kaya dari kamu. Dan kamu sampai sekarang masih jalan kaki. Nggak ada sukses. Aku naik mobil kok bareng sama bos aku. Aku ngerti kalau mobil ini adalah mobil Bu Sinta. Terus kenapa aku dibilang jalan kaki? Harusnya kamu, Rom. Kamu yang dari sana jalan kaki sini naik ojek. Kamu itu cuman asisten. Apa bedanya kamu sama sopir? Ya emang gak ada bedanya. Tapi beda kalau sopir ya nyopirin. Kalau aku asisten sebagai notulensi, nyiapin semua kebutuhan rapat, dan gajiku juga lebih besar dari sopir. Ini nih, omongan orang yang miskin selalu begini. Dia bakalan selalu mengalah kalau dia itu adalah seorang supir dari bosnya. Sosokan lagi. Udah aku masuk aja. Aku nggak ngizinin kamu masuk ke dalam kantor aku. Mending kamu pergi aja deh. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku misalkan nggak dibolehin masuk, Bu Sinta juga pasti bakalan nyusulin aku. Ya udah deh kalau begitu. Udah, gembel itu pantasnya di luar, nggak di dalam. Ya udah, masuk aja sana. Masuk. Dasar gembel. Kurang ajar banget sih.
Mana ada manajer modelnya begitu. Mentang-mentang kantornya dibutuhin sama kantor yang lain, dia malah seenaknya bersikap sama orang lain. Orang harus diberi pelajaran tuh. Kok bisa-bisanya kantor ini bisa punya manajer kayak si Romi? Tapi aku gak percaya deh kalau dia tuh manajernya. Kalau aku masuk, pasti bakalan ikut-ikut di dalam. Gak enak sama Bu Sinta. Mending aku tunggu di sini aja deh, duduk depan mobil. Tahu aku duduk di sini aja. Tunggu aja Bu Sinta. Musul aku di sini. Sampai habis lagi. Cinta mana sih? Hai. Ya ampun, sorry. Aku tahu kamu pasti bete banget kan karena aku telat. Ya kan? Sorry. Kok bisa sih? Untung aja pimpinan aku belum datang, Cinta. Ya aku bener-bener minta maaf sama kamu. Karena aku emang lagi ada kendala banget. Sorry ya. Sampai habis. Dua kali. Dan juga, terus kamu belum datang kan? Belum, makanya aku nunggu di ruangan sini. Syukur deh kalau gitu. Berarti aku masih punya waktu buat ngobrol banyak sama kamu ya kan? Presentasinya aman kan, udah kamu siapin? Semua udah aman. Karena kan kamu tahu sendiri. Sekarang, ya kantor aku bener-bener udah hancur banget. Aku Nggak ngerti usah lagi. ngomong kayak gitu, jangan sampai bilang hancur. Kalau semuanya bisa diperbaiki, ya perbaiki. Aku tahu kok kamu tuh orangnya konsisten, kompeten banget. Masa hal kayak gini aja kamu nggak bisa ngadepin sih? Iya, tapi kan pasti semuanya juga ada proses. Aku juga bingung banget. Gak ada lagi orang yang bisa bantu aku selain kamu. Makanya aku seneng banget. Aku tuh nggak bersyukur. aku tuh nggak bisa bantu banyak. Aku cuma bisa bantu nunjukin kamu ya kalau kamu ada proyek kayak gini nanti cukup ketemu sama pimpinan aku. Kalau pimpinan aku suka dan setuju, kita bisa kerja sama. Ya, yang penting saling menguntungkan. Termasuk nanti kalau proyek ini di ACC, yang bakal bertanggung jawab dan pegang proyeknya aku. Makanya aku juga bergantung sama kamu di sini. Ya nanti kita bisa kerja bareng. Syukur deh kalau gitu. Tapi, iya, Tapi apa? aku cuman gak enak aja. Karena kan aku ngubungin kamu cuman karena aku minta bantuan. Ya nggak apa-apa lagi sih, aku nggak masalah kok. Tapi kamu tau nggak? Kamu tuh satu-satunya kesempatan yang aku punya. Perusahaan ini satu-satunya penolong aku kali ini. Ya nggak gitu, kalau semuanya bagus, bos aku suka, ya bakal diterima. Artinya itu usaha kamu, bukan aku. Aku kan di sini cuma penghubung aja. Kamu tuh dari dulu nggak pernah berubah, tau nggak sih? Kamu tuh selalu bantu teman-teman kamu yang lagi kesusahan. Iya, aku wajar aku kayak gitu. Selama aku bisa, ya aku pasti bantu. Kalau nggak bisa, ya sorry, aku nggak bakal bisa apa-apa. ya aku heran. Aku nggak heran sih kalau ternyata kamu bisa ditempatkan di posisi ini dan kamu bisa bekerja di perusahaan ternama kayak gini. Aku Aku juga sangat masih baru di sini. Ya tapi meskipun baru, dengan ada yang kamu bisa kerja nih di sini itu udah hebat banget. Ya Iya udah kan? doain ya karir aku di sini terus membaik dan melesat. Tapi ya, Oh iya bener, kamu sendirian? Kamu nggak ada asisten atau? ya ada lah Apa? pasti. Masa ya aku datang ke sini sendirian, nggak mungkin dong. Oh, Aku bawa asisten, tapi asisten aku masih di depan. Kayaknya dia lagi benerin parkiran mobil kali. Karena tadi mobilnya agak sih. Iya udah langsung ke ruang meeting aja nanti. Oke. Tapi aku gimana nih? Aku pengen tahu aja dulu gimana bos kamu. Sebenarnya Pak Gita itu juga bercerita sih sama aku Oke. kalau bos itu orangnya ya nggak muluk-muluk. Dia sederhana. Yang penting kita kelihatan serius dan proyek ini saling menguntungkan ya udah. Itu aja. Tapi emang kebanyakan sih kalau orang yang udah sukses punya perusahaan di mana-mana punya kantor. Sin, ini tuh anak pemilik perusahaan. Jadi aku juga belum tahu anaknya Pak Atmaja itu yang mana. Pewaris. Iya, pewaris. Wow, hebat banget tau gak sih? Tapi dia pintar banget ya bisa mengelola perusahaan semewah ini. Tapi kalau udah anak nih pewaris,
pasti masih muda dong. Ya kan? Kan aku nggak tahu juga. Kalau udah nikah, aku tahu nih arah kamu pasti ke situ. Ya iya dong, secara kamu udah ada peluang nih. Kamu udah ada jalan buat bisa deket sama dia. Kamu tahu nggak? Kalau misalnya kamu bisa ngedapetin hati dia, kamu pasti bakal jadi nyonya di sini. Aku bisa kerja di tempat kayak gini aja udah bersyukur. Nggak ada tuh pikiran untuk ngedeketin bos. Emang mau? Ya kalau mau sih nggak apa-apa, nggak bakal nolak. Iya, ini kan udah ada peluang. Jadi kalau aku jadi kamu nggak akan menyanyiakan kesempatan. Kenapa ya kan? kamu malah nyaranin aku? Kenapa nggak kamu? Bukannya kamu punya kesempatan juga buat ketemu sama dia? Iya, kalau aku kan masih sibuk dan pusing mikirin pekerjaan. Tapi kalau kamu udah kerja di tempat mewah, Yaudah. Asisten kamu suruh masuk. Aku mau ke rekanan kerja aku. Bentar lagi kalau emang udah siap semuanya, aku calling kamu ya. Nanti Oke. langsung ketemu di ruang meeting. aku berharap banyak sama kamu. Oke? Iyalah, aku juga berharap banyak sama kamu. Pokoknya proyek ini harus oke, berjalan. Supaya aku sendiri juga yang pegang proyek ini. Biar bisa kerja bareng kitanya. Oke, Yaudah. makasih banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua proses bisa berjalan dengan lancar. Ini Pak Bagas juga kenapa lama banget ya? Iya, Udah siap semuanya kan? udah siap sih. Kamu udah ketemu sama Bu Sinta? Udah ketemu kok. Dia lagi nungguin. Kalau udah siap, pimpinan udah datang, kita tinggal ke ruang meeting aja untuk presentasiin semuanya. Pokoknya aku berharap pimpinan bisa ACC proyek ini sih. Sinta itu teman aku. Terus Pak Gita janji kalau emang proyek ini berhasil jalan bareng, yang bertanggung jawab aku. Jadi aku minta tolong ya Rom, biar ya paling enggak kan pimpinan ada sedikit perhatian ke aku karena aku udah bisa pegang proyek sendiri nantinya. Aku pasti neko. Nolong kamu sih. Tapi yang jadi permasalahan sekarang itu asisten dari Bu Sinta itu adalah teman lama aku. Teman lama yang Iya bagus. Hah? Aku benci banget sama dia. Dia bikin masalah sama kamu? Dia mulai dari zaman sekolah, dia tuh memang sering cari masalah sama aku. Ya elah. Kayaknya kalau kayak gitu aku mending bilang deh sama Sinta biar nggak pakai asistennya lagi. Nah, itu kan kamu akrab tuh sama Bu Sinta tuh. Ya aku nggak mau gara-gara orang nggak berguna, gara-gara asisten Sinta yang orangnya nggak becus, nanti proyek ini gagal. Aku nggak pengen juga kan kalau Sinta kerepotan. Nah, aku juga heran. Orang seperti Bagus kok bisanya diangkat jadi asisten Bu Sinta. Oh, namanya Bagas. Bagus sih namanya. Orangnya di mana? Tuh di luar, dia kita samperin yuk. Oh, emang dia senyebelin apa sih? Intinya dia tuh nyebelin banget. Dia tuh sering ngerebut gebetan aku dulu. Dan dia sok kaya padahal orang tuanya tuh cuman pedagang koran. Aku takut dia tuh malah manfaatin Sinta. Aku yakin sih dia tuh ngedeketin Sinta supaya nantinya dia itu bisa diangkat sebagai manajer. Nanti perusahaannya Bu Sinta bakalan diganti alih sama dia. Masa ada orang sejahat itu sih? Dia orangnya itu licik banget cuy. Aku tahu sama karakter si Bagas. Ya udah. Aku pengen ketemu dulu sama yang namanya Bagas ini. Aku mau kasih peringatan sama dia. Pokoknya nggak ada yang boleh sampai main-main sama Sinta. Karena kalau proyek ini gagal, yang rugi juga aku. Nah, itu yang dipikirin. Lagian kan kasihan juga sama si Bu Sinta itu. Dia kan temen kamu tuh. Kalau semisal dia bangkrut, kan kamu juga yang repot. Sinta itu lagi kesulitan keuangan. Kalau proyek ini gagal, nggak dapet investasi dari perusahaan kita, ya abis. Ini kan satu-satunya jalan biar perusahaan Sinta bisa bangkit lagi. Ya aku tahu, Vi. Cuman kalau semuanya itu hancur cuman gara-gara si Bagas, gimana dong? Iya, ya udah. Di luar kan? Di luar. Gimana? Ya udah kita samperin dulu kalau gitu. Ya udah, kita kasih pelajaran dia supaya dia itu nggak jadi asistennya Bu Sinta lagi. Ya udah kamu duluan, aku mau telepon dulu. Ya udah, aku tunggu sini ya. Ya.
Halo. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Udah, aku lagi sama Sinta kok. Kamu kok tahu sih kalau aku dari dulu nggak suka sama dia? Iya, aku baik sama dia karena ini satu-satunya jalan ya supaya aku bisa pegang proyek sendiri. Ini kesempatan aku untuk cari muka. Ya udah, nanti kalau proyek ini jalan, ya pakai kamu lah. Ya udah, yang penting harganya ya. Oke. Kenapa aku jadi sendirian di sini? Pak Bagas kemana sih kok? Jangan-jangan dia takut lagi buat masuk, atau dia malu mungkin. Coba aku susulin aja lah. Bu Sinta, Kita udah dari tadi. kebetulan udah lumayan tadi sih Pak. Tadi saya juga tungguin Pak Gita kok. Udah ketemu sama Bu Vivi? Oh, kalau sama Bu Vivi udah ketemu Pak. Tadi juga kita udah sempat ngobrol, cuman Bu Vivi tinggal saya sebentar karena dia mau ketemu siapa gitu ya Pak, saya lupa. Dia barusan keluar? Kesana sih Pak, saya nggak tahu juga. Ya udah kalau gitu saya panggil Bu Vivi dulu Bu, soalnya biar meeting ini cepat dimulai Bu. Sebelum Pak Gita panggil Bu Vivi, saya secara pribadi mau ngucapin terima kasih banyak Pak. Karena mungkin saya selalu ngerepotin Pak Gita terus. Udah hampir akhir-akhir ini kan juga saya apa-apa selalu minta tolong sama Pak Gita. Kalau semisal saya bisa bantu, saya pasti bakalan bantu Bu Sinta kok. Ya kalau semisal saya nggak bisa bantu, ya saya nggak mungkin bantu Bu Sinta. Iya sih Pak, cuman kan kayaknya saya terlalu banyak mau nih sama Pak Gita. Terus saya juga ngerti kok Pak Gita juga harus butuh persetujuan dari bos pemilik perusahaan. Ya pasti Bu, soalnya kan saya kalau nggak ada persetujuan sama pimpinan saya nggak bakalan bisa Bu. Tapi ngomong-ngomong, oh iya Bu Sinta nggak tahu ya sama pimpinan saya Bu. Nah, soalnya itu ini dia, dari Pak. tadi masih belum datang Bu. Saya juga nungguin dari tadi. Itu dia Pak, karena kan hari ini kerja sama ini juga saya yang butuh. Jadi saya pengen banget ketemu sama pemilik perusahaan ini Pak. Karena saya juga biar apa ya Pak, enak buat ngomong semuanya sama dia. Ya Bu, dia orangnya baik kok. Dia pasti mau untuk menjalin kerja sama ini sama Bu Sinta. Kebetulan saya juga tadi udah sempet dapat informasi sedikit sih Pak dari Bu Vivi. Katanya sih dia masih muda, beliau masih muda dan beliau juga kayaknya pewaris dari orang tuanya kan? Iya betul Bu. Wow, dia hebat banget sih. Saya juga bilang ke Bu Vivi kalau Bu Vivi dan juga Pak Gita sangat-sangat beruntung bisa bekerja di perusahaan ternama ini. Karena banyak banget loh Pak di luaran sana yang berlomba-lomba ingin sekali bisa menginjakan kaki di perusahaan ini. Iya betul banget Bu. Oh ya udah kalau gitu saya panggil Bu Vivi dulu ya Bu, biar acaranya cepat dimulai Bu. Boleh Pak, kalau gitu saya juga mau panggil asisten saya di depan. Oh ya suruh masuk aja Bu. Ya udah, makasih banyak Pak Gita. Ya sama-sama Bu. Nervous banget aku ketemu sama Pak Gita. Gimana ketemu sama pemilik perusahaan nanti? Ya udahlah, mungkin sekarang aku harus cepat-cepat buat panggil Pak Bagas. Ini udah jam berapa? Ya. Oh, jadi kamu ada di sini. Aku datengin ke depan, kamu lewat pintu belakang. Kamu nggak tahu malu ya? Aku di sini cuma mau jemput Bu Sinta biar angkat kaki dari kantor ini. Dan aku pastikan kamu bakalan aku kasih pelajaran, Rom. Kalau Bu Sinta kamu itu dibawa pergi dari kantor ini, dia itu nggak bakalan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Aku yang bakalan memenuhi semua yang dibutuhin kantornya Bu Sinta. Kamu itu harus sadar diri dong, Gas. Kamu itu cuman asisten. Nggak jauh beda sama sopir. Tahu nggak? Ya, kamu di sini juga jadi pesuruh. Aku memang pesuruh, tapi setidaknya aku itu jadi manajer, gak kayak kamu jadi sopir. Aku punya mobil sendiri. Kamu aja mobil masih numpang. Iya nggak? Kalau emang punya mobil, ngapain? Kamu jalan kaki tadi. Aku itu masih beli ya ke Alfamart. Tahu nggak? Terserah kamu lah. Aku udah tahu apa yang kamu lakuin di sini. Dan kayaknya cuman kamu kawan yang sikapnya kayak kamu. Gak mau dengar itu cuma kamu pergi dari sini. Pergi sana.
aku tuh nggak mau melihat wajah kamu di sini. Dengar nggak? Kamu yang namanya Bagas. Nama saya Bagas, Bu. Gak perlu salaman. Kamu asisten Sinta di sini. Ya bener, Bu. Saya teman Sinta. Terus saya nggak dibolehin masuk, Bu. Vivi, Kami udah cerita semuanya soal kamu. Dari dulu kamu suka manfaatin cewek. Bu, saya itu sudah terang-terangan usir dia, tapi dia itu nggak punya malu, Bu. Masih masuk lewat pintu belakang. Saya nggak mau ya kamu di sini manfaatin Sinta. Saya nggak pernah manfaatin orang lain dan saya nggak pernah manfaatin siapapun, Bu. Saya di sini cuman menjalankan tugas. Terus saya harus lebih percaya kamu dibandingkan Romi. Kan saya yang sudah lama kerja di sini. Ya saya nggak minta ibu percaya sama saya. Ya kalau misalkan saya nggak boleh masuk, Ya saya cuma mau kasih peringatan untuk kamu supaya nggak main-main sama Sinta. Karena kalau proyek ini gagal, otomatis yang dirugikan di sini juga saya. oh jadi Bu mau ngambil ini penghasilan gitu, Bu? Namanya juga orang kerja kan. Hah? Iya nggak apa-apa. Oh, pantesan kamu itu nggak ngerti yang namanya dunia bisnis. Hah? Cuman seorang asisten, Bu. Dia itu sok-sokan mau ngajarin saya. Kamu mending berhenti aja deh kerja sama Sinta. Sinta bisa dapetin asisten yang jauh lebih baik daripada kamu. Kenapa jadi ibu yang nggak kenal sama saya yang nyuruh saya berhenti? Karena Bu Sinta baik-baik aja kok sama saya, Bu. Nggak usah Ya sok-sokan masalahnya di saya sini. di sini tahu kamu tuh bermasalah. Bermasalah sama siapa, Bu? Kalau Romi Bu bilang semuanya. Ya, saya kan nggak kenal sama ibu, ngapain ibu ikut campur? Karena Kalau saya kenal sama Sinta, justru itu saya nggak mau Ya udah. kamu merusak semuanya. Bu Sinta panggil ke sini, Bu. Biar saya langsung ngomong sama Bu Sinta. Kalau Bu Sinta udah ngusir saya dari sini, saya bersedia untuk pergi, Bu. Gini deh, kamu berhenti kerja sama Sinta, aku kasih kamu duit. 1 M, Bu. 1 M. Kamu tuh kurang ajar banget ya mulutnya. Ya ibu yang kurang ajar sama saya. Saya nggak kenal sama ibu. Datang, Saya harus bayar Tiba-tiba- kamu 1 M. terus saya harus ngikutin permintaan ibu yang nggak kenal sama saya. Gas, aku tahu kamu itu nggak sukses sampai sekarang. Tapi nggak gitu caranya. Kalau kamu pengen sukses itu, kamu kerja Aku dengan emang- baik dong. Aku Jangan emang, memeras orang seperti ini. aku udah bilang meras Dari- orang. Oh, atau jangan-jangan kerjaan kamu selama ini cuma memeras orang. Nggak usah deket-deket. Dari cara ngomong kamu udah kelihatan kalau kamu tuh punya niat yang nggak baik. Saya terserah ibu. Saya nggak denger omongannya ibu. Saya nggak kenal soalnya. Nyebelin banget sih nih cowok. Tuh kan, aku udah bilang sama Bu Vivi kalau dia itu nyebelin. Sekarang dia udah pura-pura tuli lagi. Begini ya, Rom. Aku nih nggak mau cari masalah sama kamu dan juga ibu. Saya nggak tahu namanya ibu siapa, kerjaan ibu di sini apa. Saya nggak pernah tahu. Nggak penting juga kan kamu tahu. Dan bentar lagi kamu juga bakal ditendang dari sini. Bu Vivi itu cuman gak mau kalau karir Bu Sinta itu hancur cuman gara-gara orang yang nggak berguna kayak kamu. Udah sekarang begini aja ya. Ini biar gak rame-rame di sini. Kantor ini terlalu bagus untuk dinodai sama orang-orang seperti kalian berdua. Yaudah, Sekarang aku panggil Sinta aja. Kalau gitu aku bakal bilang sama Sinta kalau ini asisten emang kurang ajar dan nggak benar. sekarang begini aja. Panggil si Bu Sinta, panggil juga yang namanya Gita di sini. Gita, kamu tuh nggak sopan banget ya. Kak Gita itu atasan kami. Oh, kalian bawahan Gita? Hah? Bisa tahu kan? Urusin deh, aku panggil Sinta dulu. Gas, kalau ngomong jangan seolah-olah kamu itu orang kaya ya. Duduk. Aku nggak mau kamu denger sekali lagi ya. Aku nggak mau ngelihat muka kamu di sini. Ya, pergi. Aku bakalan pergi kalau udah kamu manggil Sinta ke sini. Mulai sekarang aku mewakili Bu Sinta kalau kamu dipecat. Dipecat, pasti Bu Sinta bakalan kaget. Aku yakin kok Bu Sinta bakalan milih aku daripada harus kerja sama dengan kantor ini. Kamu jadi laki-laki batu banget ya. Ya udah panggil aja. Cewek tau nggak? Ya udah panggil aja sana, cepet sama sekalian sama kita ya. Gas, aku bakalan pastiin Gas, kamu itu bakalan dipecat dengan tidak hormat ya. Karena kamu udah berani cari gara-gara sama yang namanya Romi. Dengar? Mantap. Aku bakalan pastikan kalau kamu itu bakalan derita selesai ya. Aku nggak puas kalau menginjak-injak kamu. Emang kayaknya harus kehilangan pekerjaan orang tadi. Berani macam-macam. Kemana sih? Di depan nggak ada. Di sini juga nggak ada. Masa ya dia kelayapan? Dia udah tahu kan kalau ini momen penting buat aku. Ini momen berharga buat aku. Aduh, sabar Sinta, sabar. Dia juga baru, dia nggak tahu. Mungkin dia juga bingung atau segala. Hai, aduh sorry aku lagi cari asisten aku. Bisa tunggu sebentar nggak? Kasih aku waktu sebentar. Sinta,
aku ngomong ini ya sebagai teman kamu sih. Bosnya udah datang. Pimpinan Terus aku belum datang. Tapi asisten kamu tuh bikin masalah sama rekan kerja aku di sini. Asisten aku? Bagas kan namanya? Nggak mungkin, dia nggak mungkin buat masalah karena dia bener-bener. Bisa nggak kamu pecat dia? Dia tuh nggak nguntungin banget ke kamu, yang ada dia manfaatin kamu. Sinta. Ah, Bu, saya bakalan pastikan bahwasanya kantor ini bakalan mengucurkan dana untuk kantor ini. terima kasih banyak Pak, cuman saya minta maaf. Tadi Bu Vivi sempat menginformasikan sama saya kalau asisten saya bikin ulah. Nah, Bu, kantor ini bakalan mengucurkan dana kepada kantor Ibu, tapi itu semua ada syaratnya, Bu. Syarat? Saya udah penuhin semua berkas-berkas yang kalian minta, jadi saya tinggal Tinggal ngobrol. pecat Bagas aja. Nah, itu, Bu. Sinta, aku nggak mau ya kamu rugi di sini. Kamu mau mempertaruhkan perusahaan kamu cuma demi asisten yang kayak dia? Aduh tunggu deh, aku bingung banget. Ini nggak ada sangkut pautnya sama asisten aku. Bu. Iya, kalau saran aku mending kamu jauh-jauh sih dari laki-laki kayak gitu. Saya pribadi, saya kenal banget sama yang namanya Bagas. Dia itu orangnya sering memanfaatkan orang lain. Dan dia nantinya bakalan menghancurkan Ibu. Aku nggak mau kamu dimanfaatin sama dia, dan menurut aku ya emang Romi ada benernya. Proyek ini penting juga buat aku. Jadi please kita kerja sama. Jangan sampai ada orang yang bermasalah di kerjaan kita. Oke, gini. Aku nggak tahu asisten aku bikin ulah kayak gimana. Cuman ini nggak make sense saja kalau kerja sama ini itu tergantung dengan pemecatan karya asisten aku itu. Ya itu syaratnya. Kalau kamu nggak mau ya aku nggak bisa bantu. Tapi ini nggak masuk akal. Ya udah gini. Ram, suruh milih aja deh. Kamu mau belain Gimana sih? asisten kamu atau tetap bakal jalan proyek Nggak bareng bisa, kita? nggak bisa kayak gitu. Saya mohon sama kalian jangan kayak anak kecil dong. Bu. Kita Bu Sinta jangan salah paham dulu. Kita Sinta, melakukan artinya ini kamu- semua. Cuman seolah-olah kita itu mau membantu Bu Sinta, Bu. Ya udah, artinya kamu lebih pilih asisten kamu daripada kita. aku Proyek masih ini penting loh buat kita berdua. memang sangat-sangat penting buat aku dan perusahaan aku. Cuman aku ngerasa kalau ini nggak ada sangkut paut yang sama asisten aku. Dia orangnya baik, saya tahu itu, dan mungkin dia nggak bakal Ya ngelakuin udah, hal-hal. mending kamu ketemu sama dia, samperin dia. Kalau kamu memang mau milih dia ya silakan. Ya, bukan Aku kayak bakal angkat tangan di proyek ini. Aku nggak bakal bantu kamu lagi. Oke, saya minta maaf sama kalian. Cuman kita bisa omongin ini semua baik-baik kan. Aku bakal temuin asisten aku. Kita bakal ngobrol. Oke, kalau memang asisten aku salah, aku akan tegur dia. Bu Sinta, Oke. dia itu sebenarnya cuma pura-pura baik Ya aja udah, sama. samperin aja deh. Selesaiin semuanya. Sebenarnya dia itu serigala berbulu domba. Aduh, stop ya. Kalau memang asisten saya bermasalah di sini, Udah nggak Oke, usah nggak basa-basi. Nah, samperin aja mending. Mana ya? Mereka masih belum datang. Masih bos? Sudah dari tadi bos. Belum. Udah dari tadi, ini aku mau masuk, tapi gak dibolehin. Tapi nggak ada yang tahu kan kalau aku yang punya kantor ini. Gak ada yang tahu bos. Nah, terus untuk kerja sama yang bareng sama Bu Sinta, kamu jangan bongkar dulu. Ntar lagi pas aku ketemu sama dua karyawan kamu yang kurang ajar itu, baru kamu bilang kalau sebenarnya aku tuh cuma nyamar jadi asistennya Bu Sinta buat deketin Bu Sinta. Si Romi sama si Vivi, emangnya kenapa bos? Dia kurang ajar sama aku. Romi itu kenal teman aku dulu gitu. Oh, Dia ngata-ngatain aku udah gak boleh masuk. Aku malah disuruh berhenti jadi asistennya Bu Sinta, kan emang kurang ajar. Padahal dia kerja di kantor aku. dia memang sering bikin masalah bos di sini bos. Ya kalau udah bikin masalah ngapain kamu masih tetap kerjakan dia? Pantesan kantor kamu nih karyawannya sepi, pada telat-telat. Ya gara-gara dua orang itu, pokoknya gitu. Sekarang ini banyak yang butuh kerjaan. Kamu jangan mempertahankan dua karyawan dan mengorbankan ratusan karyawan. Ya bos, Kamu yang bakalan rugi sendiri. nanti saya bakalan ganti dua karyawan saya itu bos. Kalau enggak, kantor ini bakalan aku ambil alih lagi. Oh, jangan bos. Kamu emang kebiasaan gitu. Giliran cuman ngurus karyawan aja gak bisa, giliran gaji kamu gak bisa telat. Ya nanti saya bakal pecat mereka berdua bos. Ya jangan nanti, bentar lagi dia datang sini langsung kamu pecat aja. Ya, Gak usah bos. banyak ngomong. Ini harga diri gitu. Aku
belum pernah dikata-katain sama orang lain. Tapi ini sama karyawanku sendiri, dia ngata-ngatain aku. Malah aku katanya mau dikasih uang kalau misalkan aku berhenti jadi asistennya Sinta. Sekarang aku udah gak bisa buat mempercayai. Halo guys, kabarnya nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Karena ada sesuatu yang terjadi sama Pak Bagas. Ya saya disuruh berhenti buat jadi asisten Bu Sinta. Masalahnya Ya karena saya gak pantas katanya Bu. cuman itu doang. Pak, kita kok ada di sini, Pak? Makanya kenapa? Pak, kan tadi Bapak katanya mau ketemu sama klien lain, Pak. Pak, kita saya minta maaf. Kalau memang dengan adanya asisten saya di sini, saya dibatalkan untuk kerja sama di perusahaan ini. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Udah gak apa-apa Bu Sinta. Kantor ini sebenarnya punya saya kok Bu. Pak Bagas, Tanya aja ke kita. Sebenarnya saya cuma nyamar aja buat jadi asistennya Bu Sinta. Kan saya pengen deket sama Bu Sinta. Iya Bu, sebenarnya. Jadi kantor ini kantor cabang dari kantor saya Bu. Saya pasrahkan sama si Gita. Gak usah ngaku-ngaku deh. Rom, kamu nggak ngomong kayak gitu. Jadi untuk kalian berdua nggak usah kerja di sini lagi, cari kantor lain aja. Pak Gita kok kayak gitu? Pak, saya dipecat cuma gara-gara orang gak jelas kayak gini, Pak. Saya Keren. kerja di sini bertahun-tahun, Pak. Dia yang memiliki perusahaan di sini. kenapa ya Pak Romi bilang Pak Bagas ini orang nggak jelas? Udah tahu kan siapa aku sebenarnya? Gara-gara kamu, coba kamu nggak terlalu ngomong kayak gitu kan aku nggak bakal kemakan sama omongan kamu. Iya, tapi aku kan nggak tahu kalau Ini gara-gara kamu aku jadi Pak Gita tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa Romi ya. Sekarang kamu gak usah bilang gak ngerti apa-apa. Kalau kamu memang bijaksana, orangnya bijaksana, harusnya kamu gak pernah ikut-ikutan apa yang diomongin sama orang lain. Aku tuh cuma Itu sama aja, kamu tuh bukan orang yang berpendidikan, gak pantas buat kerja di kantor ini. Aku takut dimanfaatin sih. Tolong aku dong biar aku nggak dipecat. Oke. Pokoknya siapapun yang berusaha untuk menjadi asisten aku, aku nggak akan segan-segan buat temenan dia juga. Aku nggak peduli kamu udah bantu aku. Sekarang kamu lihat deh, dia yang bakal bantu aku, dia bukan asisten aku. Saya mau minta tolong dong sih. Aku suka kerjaan ini sih. Kamu minta tolong. Sekarang gak usah berlaga ini deh. Kalau kamu memang bijaksana dan kamu ya orang berpendidikan, kamu gak bakal ikut-ikutan. Apalagi cuma omongannya dia. Emang nggak ada ya penyesalan, nggak pernah di akhir, nggak pernah di awal, pasti di akhir. Kalau penyesalan itu di awal, gak bakalan ada orang yang berbuat salah. Tapi kesalahan kamu udah fatal banget. Kamu kan nggak kenal sama aku. Terus ngapain kamu ikut-ikut dia? Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya boleh kerja apa aja deh Pak. Yang penting saya jangan dipecat. Kamu mau jadi OB? Enggak Pak, masa Udahlah, ijazah sekarang saya buat OB sih. aku udah muak banget ngeliat muka kamu. Aku udah sakit hati banget. Mending daripada kamu lama-lama di sini, aku tambah marah sama kamu. Kamu kan perempuan, aku sebenarnya gak suka buat marah-marah sama perempuan. Mending kamu sekarang pergi. Kamu tahu? Harusnya aku nggak dengerin kamu. gas. Tapi permasalahan ini semuanya bisa diomongin dengan kepala dingin, guys. Enggak. Sesuatu nggak ngomong. Pak, maksud saya, Pak. Kamu sekarang bilang bapak, ngomongnya sok pelan, sok sopan. Biar aku kasihan sama kamu. Rom, kamu gak pernah kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama kamu? Pak, Kamu jahat banget sama orang lain. Aku pastikan sekarang hari terakhir kamu kerja sama kayak cewek itu. Sekarang kamu pergi. Pak Bagas, saya minta maaf Pak. Saya nggak tahu kalau ternyata Pak Bagas menjadi pekerjaan. Gak apa-apa, Bu Sinta. Sebenarnya saya nyamar buat jadi asisten Bu Sinta karena saya pengen deket sama Bu Sinta. Saya tahu kok keadaan kantor Bu Sinta sedang gak baik-baik aja. Tapi Bu Sinta malah mau nerima saya karena Bu Sinta taunya saya butuh kerjaan, saya harus cicil tanggungan saya. Sampai-sampai Bu Sinta gak mikirin keadaan Bu Sinta sendiri, cuman gara-gara mau nolongin saya. Git, aku minta waktu buat ngobrol sama Sinta dulu. Iya Pak. Pak, kita makasih. Iya Bu. Kita udah saya sedang mencari calon istri. Dan kalau mau, saya mau ngajakin Sinta tunangan. Saya Iya Bu. Tapi itu kalau Sinta mau. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. bukan teman. Udah bisa bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik.
Perempuan cantik banyak, perempuan kaya banyak, tapi perempuan yang baik dan selalu sudah ditentukan. Dan salah satu saya cuma berharap jawaban Bu Sinta yang jujur dari hati, dari perasaan yang sudah bersifat. Tapi kalau urusan kantor, mau kita kantor dengan enggak, kita enggak, sudah harus ini masalah kita. Mau ke sana mau urusan kerjaan dan urusan masalah pribadi ya. Jadi kalau memang kita terus jawabannya saya tidak kalah ngurus bagaimana kita dan depan mungkin ya ada keberatan dan melakukan amat kita besok. Ya seperti yang saya bilang, saya juga dari kantor itu apa tidak ada pengaruh buat saya Bu. Maksudnya bagi saya yang penting untuk kita tulus dari hati menyampaikan kepada saya urusan kantor kita aja kantornya dijual aja kita nggak usah kerja saya juga jalan. Oke sekarang kita langsung ke dalam aja kita ngobrol dulu saya aja oke.